Puji Tuhan, Salam. Kita kembali dalam renungan harian Betani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang jangan menunda kesempatan untuk masuk dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada banyak hal atau ada banyak orang dalam hal-hal tertentu mereka mengejar untuk prestasi, misalnya untuk studi, untuk pangkat, dan lain sebagainya. Dan tanpa menunda, orang-orang itu terus mengejar demi prestasi, demi studi secara serius dan terus-menerus sampai berhasil. Tetapi hal kekekalan sering orang menunda, misalkan untuk mau melayani di gereja sebagai penerima tamu, sebagai WL, atau sebagai singer, sebagai kolektan, bahkan jadi guru sekolah minggu atau menjadi pembicara. Mereka sering menunda nanti saja kalau ada waktu, atau kalau sudah pensiun, atau kalau sudah tua. Padahal seharusnya hal kekekalan kita harus sudah perhitungkan baik-baik. Kita harus pertimbangkan bahwa kita harus mengerti bahwa kekekalan itu sesuatu yang sangat penting sekali. Dan itu harus dilakukan sejak muda ataupun sejak dalam kondisi kita itu sehat. Jadi saudara, kalau kita mempersiapkan jauh-jauh hari, kita tidak akan pernah menunda untuk membuat kesempatan itu sampai tertunda. Dan orang seperti itu tidak akan menunda untuk berbuat baik, sebab maut bisa saja di ujung mata. Dan proses merubah karakter tidak berubah dalam sehari, itu butuh waktu yang panjang, perjuangan, dan banyak hal lain yang menunda atau yang membuat kita kadang-kala tidak sanggup untuk menjalani proses. Jadi merubah karakter itu perlu waktu, tidak bisa instan. Misalnya kita ingin memiliki hati yang sabar. Ya, kita sudah bicara tentang lemah lembut, yang rendah hati. Sekarang kita misalkan tentang sabar dari jauh-jauh hari. Kita sudah mempersiapkan diri menjadi orang yang sabar. Ujiannya menjadi sabar itu pergumulan yang panjang. Sebab untuk jadi sabar atau tidak, pemarah kita akan dipertemukan, atau tidak menjadi pemarah akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membuat kita marah. Dan ketika kita bisa diam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kemudian di lain hari pasti ada lagi yang membuat kita tidak sabar. Tetapi jika kita dengan tekun, maka lama-lama juga karakter kita akan terbentuk menjadi sabar atau baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi jangan menunda hal kekekalan, jangan akhir hidup sampai akhir kita itu ditolak karena menunda kesempatan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai 13, berbicara tentang kisah 10 gadis yang menantikan mempelai yang akan datang. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bijaksana ini, ia jauh-jauh hari mempersiapkan minyak, dan 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyaknya kalau persiapan itu habis. Sebab mempelai datang tidak ditentukan kapan datangnya. Kita tidak tahu untuk ketentuan ini, yang Tuhan tahu itu hanya Tuhan sendiri tentang kapan Tuhan itu akan datang.
Hasilnya Bapak Ibu, perumpamaan 10 gadis bijak dan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh sebagai berikut. Dari 5 gadis bijaksana sebagai berikut. Yang pertama, pelita tetap menyala sampai mempelai datang. Dalam pasal 25 Matius ayat yang keempat, lalu ayat 6 dan 7. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Lalu yang kedua, 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan minyak untuk berjaga-jaga, dia tidak persiapkan dan pelitanya tidak menyala atau padam. Mempelai datang yang tidak diketahui datangnya dan mereka baru merasakan kebingungan. Ini adalah menunda persiapan mempelai datang. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang mengetahui. Jangan akhirnya mereka itu akhirnya ditolak dan tidak dikenal. Dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Saudaraku, jadi 5 gadis bijak pantas masuk kerajaan surga karena 5 gadis bijak menanti dengan setia atau gambaran hidup hari-harinya, mau merubah karakter, tidak menunda kesempatan, dan dia lakukan setiap hari, tidak menunda-nundanya. Dan 5 gadis yang bodoh yang selalu menunda hidupnya menjadi orang baik dan akhirnya ketika mempelai datang tidak siap dan akhirnya pelitanya mati. Dan mempelai mengatakan, aku tidak kenal kamu. Saudara, waspadalah. Waspada hidup, jangan sampai akhir kehidupan kita itu ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bila ditolak hal-hal di dunia, misalnya saudara cintanya ditolak, masuk perguruan tinggi ditolak, pekerjaan ditolak, di PHK dan sebagainya. Itu semua jadi masalah. Jadi masalah saudara. Dan kalau itu terjadi Bapak Ibu, kita masih bisa mencoba yang lain. Ya meskipun itu masalah. Jadi hal di bumi itu hanya perkara-perkara yang sementara. Tetapi kalau sudah di surga, itu yang celaka saudara. Tidak bisa ditunda, tidak bisa diulang. Dan usia manusia itu 70 sampai 80 tahun. Susah atau senangnya hanya sementara. Lalu pulang dan tidak melihat usia atau tua muda, akan pulang pada waktunya baik sehat ataupun sakit, orang melayani atau tidak melayani. Kalau waktunya pulang akan dipanggil pulang. Dan ada banyak contoh lain dalam Alkitab yang dicatat orang yang ditolak. Antara lain adanya pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan banyak mujizat, banyak bernubuat, tetapi akhir hidupnya tidak dikenal atau ditolak karena dalam pelayanan bukan pelayanan yang melakukan kehendak Bapa, malah menyalahgunakan pelayanan untuk kejahatan atau mungkin untuk kepentingan pribadinya. Dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berkata berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi kita jangan menunda hal nasib kekekalan kita untuk merubah karakter kita. Jangan menunda dan berhenti untuk segala perbuatan yang salah kita hentikan. Jangan lagi kita berbohong, jangan lagi kita berdusta, jangan sombong dan lain sebagainya. Jaga hati, tidak melakukan hal-hal yang gelap ya atau yang jahat semata-mata. Walau manusia tidak melihat dalam hati kita, tapi Bapa mengetahui, sebab Roh Bapa yaitu Roh Kudus yang ditaruh di dalam hati orang percaya yang dapat menyelidiki hati manusia. Dalam Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan mulailah dengan apapun yang kita lakukan dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dalam Kisah 24 ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Pembaharuan selalu yang harus kita lakukan hati nurani kita, untuk kita semua tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita. Dan kalau itu ada, saudara, pasti akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ingat, jangan menunda kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.